Salam sejahtera buat adik-adik sekalian. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dengan topik bab 3 keseimbangan pada fungsi biaya. Itu terjadi kita mempelajari titik impas, break-even point. Apa yang dimaksud dengan titik impas? Titik impas atau dalam bahasa Inggrisnya break-even point adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan biaya digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi sama. Jadi situ dalam kata intinya adalah pada posisi sama. Pendapatan dan biaya pada posisi sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Nah, pada keadaan ini perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan atau sering kita gunakan dalam bahasanya itu adalah balik modal. Nah, untuk mendapatkan titik impas, di situ ada kalimat tadi adalah total pendapatan, total revenue, total biaya, total cost, itu sama persis. Nah, sekarang kita lihat ya, apa itu total pendapatan, total biaya, keuntungan ini ya di pertemuan yang keempat sudah kita pelajari. Total pendapatan atau total revenue rumusnya itu adalah TR sama dengan P kali Q. Total biaya, total cost, itu rumusnya apa? Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Total fixed cost itu kita singkat dengan kita tuliskan konstanta ya, K, angka. Kemudian total variable cost itu ada variabel Q-nya, jadi dikalikan dengan Q. Nah, kemudian keuntungan, kita mencari keuntungan itu adalah keuntungan sama dengan total revenue dikurang total cost, TR dikurang TC. Nah, kalau di sini ya, pendapatan dikurang TC. Nah, bila nanti terjadi pendapatan lebih besar dari biaya, TR lebih besar dari TC, maka yang kita peroleh itu adalah mendapatkan untung. Ya, bila biaya ya di situ pendapatan lebih besar dari biaya, maka mendapatkan untung. Tetapi kalau pendapatan total revenue lebih kecil dari total cost, maka itu mengalami kerugian, rugi. Nah, selanjutnya kalau total biaya sama dengan total pendapatan, TR sama dengan TC, maka akan terjadi namanya titik impas atau break-even point ya. Nah, jadi ingat syarat untuk mendapatkan titik impas, syaratnya rumusnya adalah total revenue sama dengan total cost. Nah, jadi pada prinsipnya ya yang kita pelajari sebelumnya itu keseimbangan terjadi apabila terjadinya titik potong dua buah garis. Jadi pada pelajaran sebelumnya itu ada titik potong antara QD dengan QS. Titik potong antara QD dan QS itu menghasilkan namanya keseimbangan pasar. Ya, maka syaratnya apa? QD sama dengan QS. Nah, untuk pelajaran hari ini ada terjadi juga titik potong antara fungsi total revenue dengan total cost. Nah, di situ ya terjadi yang namanya keseimbangan ya. Titik E. Nah, titik E di situ maka akan terjadi yang namanya titik impas ya. Kenapa terjadi titik impas? Karena nilai TR sama dengan nilai TC. Jadi TR sama dengan TC. Nah, sebelum E ya, kalau kita lihat gambarnya sebelum E, maka nilai TR itu berada di bawah dibandingkan nilai TC. Jadi garis TR itu berada di bawah
dibandingkan dengan garis TC. Artinya apa? Artinya di situ TC biaya lebih besar daripada pendapatan, maka mengalami kerugian. Nah, sekarang perhatikan setelah setelah titik impas, apa yang terjadi? Nah, gambarnya, garisnya itu sekarang sudah berubah. TR-nya sekarang berada di atas, ya. Sedangkan TC-nya, garis TC berada di bawah, ya, setelah perhatikan setelah ya. Nah, artinya pendapatan lebih besar dari biaya. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka mendapatkan keuntungan, Nah, tapi kita konsentrasi ya, karena kita pelajari keseimbangan, kita konsentrasi pada nilai ya, nilai Nah, itu syaratnya apa? Syaratnya tadi saya bilang TR sama dengan TC. Nah, sekarang coba lihat, perhatikan buku ajar Anda. Contoh 38. Sebuah pabrik memproduksi barang seharga 1.000 satuan atau 1.000 per unit, ya, 1.000 per satuan. Biaya tetap 3 juta dan biaya variabel itu adalah 40% dari pendapatan. Hitunglah titik impasnya. Nah, coba perhatikan soalnya, ya. Soalnya diperhatikan, kita lihat diketahuinya memproduksi barang seharga, berarti harga, berarti P sama dengan 1.000, jangan lupa, per satuan, per unit, ya, per unit. Jadi Anda buatkan situ per unit. Kemudian total fixed cost, biaya tetap itu adalah 3 juta. Jadi Anda tuliskan total fixed cost sama dengan 3 juta rupiah. Ya, sampai di sini ya mudah. Sekarang yang saya bilang ya, ini hati-hati kalau total variable cost. Setiap total variable cost, ingat pasti ada yang namanya dikalikan dengan Q. Itu apa artinya dikalikan dengan Q? Itu artinya per unit. Nah, jadi biaya variabel 40% dari pendapatan. Nah, kita tulis total variable cost sama dengan 40% dari pendapatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan? Pendapatan itu adalah P kali Q, ya. Jadi total fixed cost sama dengan 40% itu sama dengan 0,4 dikalikan dengan TR. Berarti total variable cost sama dengan 0,4 dikalikan dengan P kali Q. Total variable cost sama dengan 0 kali 0,4 ya, dikalikan dengan P-nya 1.000, gantikan, berarti 1.000 dikalikan dengan Q, ya. Berarti total variable cost sama dengan 0,4 dikalikan 1.000 sama dengan 400, berarti 400 Q. Jadi total variable cost sama dengan 400 Q. Nah, coba perhatikan ya. Jadi setiap ada total variable cost pasti ada nanti dikalikan Q. Kenapa? Karena setiap fungsi itu terdiri dari 2 buah variabel. Nah, berarti kalau misalkan total variable cost sama dengan 400, itu bukan fungsi. Cuma ada satu variabel total variable cost. Sedangkan kalau disebut dengan fungsi, ada variabel 2 buah variabel, Q dengan total variable cost. Berarti harus ada Q-nya. Total variable cost sama dengan 400 Q. Nah, yang ditanya titik impas ya berapa? Sekarang kita lihat TR sama dengan P kali Q, fungsi pendapatan. Nah, fungsi pendapatan TR sama dengan 1.000 dikalikan dengan Q, ya. Karena harganya tadi 1.000. Nah, perhatikan, ada fungsi pendapatan berarti ada 2 buah variabel, apa itu? Q dengan TR, ya kan? Nah, kemudian fungsi variabel yang setelah kita cari sebelumnya itu adalah total variable cost sama dengan 400 Q. Nah, selanjutnya total fixed cost. Ya, di sini enggak fungsi. Kenapa saya bilang enggak fungsi? Karena definisi fungsi itu terdiri 2 buah variabel. Sedangkan kita lihat total variable cost itu sama dengan 3.000 ya.
3 juta, nggak ada Q-nya ya, berarti total fixed cost sama dengan 3 juta ya. Nah, itu diingat sebuah konstanta kalau total fixed cost ya. Kemudian fungsi cost. Fungsi cost, apa rumus total cost? Itu sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ingat, lihat di atas, total fixed cost-nya 3 juta, sedangkan total variable cost-nya 400 Q, maka kita jumlahkan. Maka total cost sama dengan 3 juta ditambah 400 Q. Nah, sekarang sudah lengkap 3 fungsi. Kalau sudah lengkap 3 fungsi, fungsi pendapatan, fungsi variabel, fungsi cost, maka tidak ada yang sulit dalam pelajaran titik impas. Nah, sekarang kita masukkan, kita jawab berapakah nilai Q-nya ya. Nilai Q mencapai titik impas ya. Nah, maka syarat titik impas itu adalah TR sama dengan TC. Berarti TR tadi apa? TR tadi adalah 1000 Q sama dengan 3 juta ditambah 400 Q. Nah, sekarang kita sisihkan Q-nya itu ke sebelah kiri. Ya. Berarti 400 Q ya, kita pindahkan ke sisi kiri. Nah, jadi apa artinya? Artinya situ menjadi negatif 400 Q. Berarti 1000 dikurang 400 Q sama dengan 3 juta. 1000 dikurang 400 itu sama dengan 600 Q. Berarti 600 Q sama dengan 3 juta. Berarti Q sama dengan 3 juta ya, dibagikan dengan 600. Berarti Q sama dengan 500, 5000 unit ya. Nah, jadi hasilnya ya, titik impas terjadi Q sama dengan 5000 unit. Ini artinya apa? Artinya keuntungannya sama dengan 0. Jadi keuntungannya sama dengan 0, tidak mendapatkan keuntungan, tidak mengalami kerugian, itu terjadi pada saat diproduksi 5000 unit. Oke ya, ini contoh yang pertama, mudah-mudahan ya Anda sudah mengerti, coba diulang lagi. Nah, sekarang kita perhatikan di soal latihan ya. Di situ ada di soal latihan, kita lihat, kita jawab ya. Contohnya ini adalah Tina adalah produsen batik. Tina menjual batik hasil produksinya seharga ya 100.000 per potong. 100.000 per unit ya. Jadi per potong, per unit, per satuan itu biasanya ya. Biaya variabel setiap potong, biaya variabel setiap unit batik sebesar 50.000 dan biaya tetapnya 2 juta rupiah. Dalam keadaan seperti itu, Tina harus mampu minimumkan menjual berapa potong batik agar tidak rugi serta berapa besar penerimaan totalnya ya. Nah, jadi yang ditanya ya, berapakah ya produksi yang dihasilkan ya, berapakah produksi yang dihasilkan untuk mencapai titik impas ya. Untuk mencapai titik impas. Nah, sekarang kita lihat angka-angka yang ada di soal, itu artinya apa? Artinya kita lihat yang diketahui. Yang pertama ada angka 100.000 per potong. Harga 100.000 per potong. Berarti kita tulis P sama dengan 100.000 per potong. Kemudian total fixed cost. Biaya tetap sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian biaya variabel setiap potong. Ya, jadi total variable cost sama dengan 50.000 per potong. Tetap ditulis itu per potong supaya artinya nanti per potong itu Anda gantikan kalimatnya itu menjadi kali Q ya. Jadi per potong, rubah kalimatnya per potong itu menjadi huruf Q ya. Nah, maka fungsi pendapatan, kita cari dulu fungsi pendapatan. Jadi ya, untuk menyelesaikan titik impas, cari fungsi pendapatannya, cari fungsi variabelnya, cari fungsi cost. Setelah dapat 3 yang fungsi ini, maka tidak ada kesulitan Anda mencari titik impas ya. Nah, sekarang kita lihat
ya, fungsi pendapatan TR sama dengan P kali Q, di mana TR sama dengan P-nya tadi lihat di atas, P-nya adalah 100.000, kemudian Q. Jadi fungsinya pendapatan sama dengan TR sama dengan 100.000 Q. Kemudian fungsi variabel. Fungsi variabel total variable cost sama dengan 50.000 per potong. Berarti per potong ini gantikan dengan kali Q. Itu yang saya ingatkan. Setiap ada total variable cost, ada nanti harusnya dikalikan dengan Q. Ya. Jadi total variable cost sama dengan 50.000 per potong. Itu artinya adalah 50.000 kalikan dengan Q. 50.000 Q. Nah sekarang fungsi cost. Fungsi cost sama dengan TC sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Berarti TC sama dengan 2 juta ditambah 50.000 Q. Nah ditanya berapakah jumlah Q untuk mencapai titik impas. Ya, berapakah Q? Sekarang kita jawab. Maka syarat mencapai titik impas itu apa rumusnya tadi? TR sama dengan TC. Nah sekarang kita lihat TR-nya tadi berapa? 100.000 Q sama dengan fungsi total cost-nya tadi berapa? 2 juta ditambah 50.000 Q. Nah jadi ya, kemudian kita selesaikan, pindahkan semua yang ada Q itu ke sebelah kiri. Jadi ya, 100.000 Q dikurang 50.000 Q sama dengan 2 juta. Berarti 50.000 Q sama dengan 2 juta. Q sama dengan 2 juta per 50.000. Berarti Q sama dengan 400 unit. Nah, kalau sudah mencapai produksi 400 unit, maka akan tercapai titik impas. Artinya apa? Keuntungannya sama dengan 0. Jadi, ya, titik impas terjadi pada Q sama dengan 400 unit. Oke ya, untuk topik keseimbangan pada fungsi biaya titik impas, ya materinya sedikit, tapi ini selalu ya dikeluarkan di soal-soal ujian PTN, ya maupun di soal-soal ujian UAS, UTS, ya ujian-ujian UTS. Nah, kenapa ada di sini titik impas itu yang saya bilang jebakannya itu hati-hati di total variable cost. Saya ingatkan lagi, ingat dicatat, hati-hati pada saat penulisan total variable cost. Buat kita semua, salam sejahtera, terima kasih.